Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Balik 2017 dan kali ini kita membahas mengenai persiapan Asian Games 2018 karena seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sedang bersiap-siap untuk menghadapi pelaksanaan Asian Games 2018 yang akan digelar pada Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, sudah ada Deputi Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Gatot Dewaboto. Selamat malam, Pak Gatot, apa kabar Pak? Baik ya, terima kasih telah datang di Jak TV dan juga Sekjen Inasgok Pak Eris Haryanto. Selamat malam Pak Eris, apa kabar Pak? Baik ya, terima kasih telah datang. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Berbagai pernak-pernik Asian Games 2018 mulai diperjualbelikan di berbagai pusat perbelanjaan, salah satunya di Mall Central Park, Jakarta Barat. Toko pernak-pernik Asian Games ini telah dibuka pada tanggal 23 Desember lalu. Meski penjualan baru berlangsung beberapa hari, namun omsetnya cukup banyak. Menurut seorang penjualan pernak-pernik Asian Games, omset penjualannya mencapai 6 juta rupiah dalam rentang waktu 3 hari. Produk seperti baju dan boneka adalah produk yang paling banyak diminati oleh pembeli. Kita snacknya udah mulai dari tanggal 23 Kak. Udah 23 kemarin, 3 hari sampai hari ini. Udah paling juga kok. Hampir semua sih ya? Hampir semua. Habis. Paling laku keras itu t-shirtnya. Cuma kalau di Center Park ini dia untuk satu orang bisa 3 piece, jual pembeliannya 3 piece, 2 piece. Selain di pusat perbelanjaan Central Park, pernak-pernik Asian Games juga dapat dibeli di Mall Gandaria City, Jakarta Selatan, dan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Dika Kausar, Bayu Pamungkas, Jak TV. Ya, dan langsung kita akan membahasnya, tapi terlebih dahulu ini di depan saya sudah ada 3, ini adalah ikon-ikon dari Asian Games gitu ya. Apakah Anda sudah mengenal? Jangan-jangan belum mengenal juga, kan tadi sudah dijual sebenarnya pernak-perniknya di Jakarta, di mall-mall. Tapi saya sendiri juga lupa-lupa ingat nih, saya langsung mau tanya aja deh mungkin dengan Pak Gatot atau Pak Eris nih mau menjawab mengenai siapa saja kah sosok-sosok di bawah ini. Ada yang gajah, kemudian ini rusa begitu ya, sama bebek gitu ya. Boleh Pak dikenalkan biar masyarakat juga lebih kenal ya Pak. Yang burung ini namanya adalah Bin-Bin. Bin-Bin, oke. Merepresentasikan strategi. Oke. Sedangkan yang di tengah ini adalah Atung. Atung. Merepresentasikan adalah kecepatan. Oke. Dan yang terakhir Badak Cula 1 adalah Kakak. Yang merepresentasikan kekuatan. Oke, kekuatan begitu ya. Oke, nah sejauh ini bagaimana sih kalau bicara mengenai persiapan begitu untuk penyelenggaraan Asian Games sendiri gitu? Karena dilihat animo masyarakat juga cukup tinggi gitu untuk menyambut, karena sekarang bisa dilihat Jakarta sendiri, kalau saya di Jakarta melihat gitu ya, pernak-pernik spanduk terkait dengan Asian Games ini sudah di mana-mana. Artinya ya masyarakat juga menunggu-nunggu gitu nanti, karena juga pembangunan sendiri gedung GOR di Senayan begitu ya. Sejauh ini bagaimana Pak untuk persiapannya? Betul. Jadi Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games ke-18 itu sejak tahun 2014. Di mana saat itu saat penutupan Incheon, Asian Games di Incheon. Dan sejak itu kita menyiapkan Asian Games, membentuk panitia yang disebut Inasgok, Indonesian Asian Games Organizing Committee. Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang persiapan kita dalam menyiapkan Asian Games, sehingga tentunya dibantu dengan pemerintah, besar sekali bantuan pemerintah, baik itu menyiapkan infrastruktur dan juga dalam penyelenggaraan. Nah, sampai sekarang kita masih dalam persiapan menuju Asian Games yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Agustus tahun 2018. Oke, baik. Kalau ke Pak Gatot ini selaku sekretaris dari kementerian ya, sekretaris Kementerian Menpora RI. Ini kalau kita lihat bagaimana sih, kan ini perhelatan yang bergengsi untuk Indonesia, ada pertaruhan di sini dan dukungan dari pemerintah juga sejauh ini bagaimana terkait dengan, kalau nggak salah terakhir adalah pengajuan untuk atlet-atlet di semacam pelatnas begitu ya, tapi ajuannya cukup tinggi dari yang sudah dianggarkan. Bagaimana Pak? Ya baik, kebetulan makanya kami tadi menengok ke Pak Eris ya, karena biar untuk Inasgok ya, gitu, beliau sebagai Sekjen Inasgok, dan kami itu di Kepres yang terakhir, Kepres nomor 15 tahun 2017, itu ada pembagian tugas untuk bidang organizing, ada Pak Erick Thohir, Pak Eris, kemudian untuk bidang infrastruktur ada Pak Basuki, Menteri PUPR,
dan juga Ketua Satgas Infrastruktur Asian Games ada Pak Imam. Nah, khusus untuk prestasi olahraga, prestasi atlet itu ada Pak Imam Nahrawi Menpora bersama juga kalau dulu istilahnya Ketua Satlak Prima, sekarang KONI. Poin yang ingin kami sampaikan adalah kami bertanggung jawab di bidang prestasi olahraga. Kami melakukan percepatan-percepatan. Nah, yang menjadi masalah adalah Mbak Lulu masih ingat pada saat SEA Games tempoh hari ya. SEA Games itu jujur kami akui itu gagal kami karena harapannya itu target 4 besar tapi ternyata hanya menjadi 5, peringkat ke-5 dalam kondisi yang sangat rentan karena masyarakat bisa saja membuli saat itu dan itu betul-betul membuli dan wajar kami minta maaf tidak cukup ya. Tapi poinnya di lingkup Asia Tenggara saja kami buruk. Bagaimana kalau di lingkup Asia? Makanya kemudian dalam hitungan cepat sekali Pak Presiden itu tepatnya tanggal 20 Oktober 2017 tidak jauh setelah berakhirnya SEA Games beliau menerbitkan yang disebut dengan Perpres nomor 95 tahun 2017 tentang peningkatan prestasi olahraga. Jadi kesimpulannya adalah ini harus doing business extraordinary. Jadi not doing business as usual. Jadi poinnya adalah bagaimana persiapan menuju Asian Games ini jangan sampai mungkin di organizingnya di Inaskoknya itu sukses, insya Allah. Dan itu adalah komitmen bersama. Kemudian dalam konteks olahraganya kita nggak ingin jadi hanya penonton. Kita ingin juga untuk berprestasi. Dan yang ketiga adalah ada multiplier efeknya. Dan yang terakhir juga naudzubillah min dzalik jangan sampai ada masalah hukum di situ. Jadi kembali ke tadi, akibatnya anggaran pun juga sangat spesial. Tahun depan itu ada sekitar 735 miliar dan sesuai dengan harapan dari Pak Wapres, tentu saja juga harapan Presiden, anggaran sebesar itu juga diberikan hanya khusus untuk kepentingan cabur-cabur yang dipertandingkan, terutama yang berpotensi meraih medali emas. Jadi kalau gampangannya cabur, pengen dapat emas, akan saya kasih lebih. Tapi kalau yang hanya sekedar ikut, ya standar biasa saja. Gitu. Dan untuk cabur yang diunggulkan gitu, masih sama misalnya bulu tangkis begitu ya pasti ya, pencaksilat, terus apa lagi nih Pak? Di situ banyak sekali ya, di antaranya bocorannya ada wushu, kemudian ada badminton, kemudian angkat besi, kemudian pencak silat soso ya. Kenapa dikatakan soso gitu? Karena di layer Asia Tenggara saja kami meskipun pencak silat itu original dari Indonesia, tapi harus bersaing keras dengan Vietnam. Nah, kemudian ada beberapa cabur yang lain termasuk bridge, ada jet ski, paragliding dan sebagainya. Jadi itu ada perlakuan yang khusus. Jadi mereka kita kasih uang lebih. Nah, bagi cabur yang semula diperkirakan tidak mendapat emas, tapi ternyata nanti mendapat emas, nanti di reimburse, dibayar di belakang. Oh ternyata cabur X gitu yang ternyata tidak diunggulkan mendapatkan emas dan nanti akan dibayar di belakang. Gitu. Bahkan sehingga tidak menimbulkan masa dianaktirikan gitu di cabang-cabang olahraga ini. Dan yang lebih fenomenal lagi pada saat ada ratas di Bogor di bulan November yang lalu, Pak Presiden mendorong kepada Pak Menpora agar bonus yang diberikan kepada para atlet yang mendapatkan emas itu juga sensasional. Sensasional itu berapa? Selama ini tuh bonus Asian Games itu terakhir Incheon dan 4 tahun yang lalu itu juga di Guangzhou itu hanya 400 juta. Nah kalau besok bukan 2 kali lipat lagi, itu lebih dari 1 M bahkan. Tetapi ada tetapinya Mbak Lulu. Apa tuh Pak? Kalau perak semula itu 200 juta, nanti tetap 200 juta. Jadi harapannya supaya mereka itu mendorong buat ke emas ya. Baik. Nah untuk persiapan di Jakarta dan Palembang ini bagaimana sejauh ini ya? Karena kan ada juga beberapa yang masih belum begitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat langsung di Senayan kemarin sudah sempat dilihat juga gitu ya, sudah 95% mungkin dikatakan seperti itu ya. Palembang sendiri bagaimana? Karena terakhir saya sempat ke Palembang juga masih ada untuk masalah infrastrukturnya, LRT-nya begitu ya. Bagaimana nih Pak sejauh ini? Ya mungkin bisa saya sampaikan, Asian Games tahun depan itu dilaksanakan selain Jakarta, Palembang dan juga Jawa Barat. Karena ada venue-venue ada di Jawa Barat. Sebagai contoh kano slalom, terus kemudian sepeda, baik itu MTB maupun road race, terus juga paragliding dan sepak bola. Itu semuanya ada di Jawa Barat. Dan total venue yang akan digunakan selama Asian Games adalah 94. 94 ya. 94 ini terdiri dari 64
sendiri adalah untuk competition venue. Sedangkan 30 venue adalah untuk training venue. Nah, tadi pertanyaannya yang di Palembang. Palembang ini ada 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di sana. Semuanya ngumpul di Jakabaring Sport Center. Selain sepak bola itu ada di luar, ada beberapa stadion yang di Palembang yang digunakan untuk sepak bola putri. Nanti sepak bola putri itu ada di Palembang. Dari 14 cabang olahraga hampir semuanya siap. Sedangkan infrastruktur yang lainnya seperti LRT, kami pernah mendapat penjelasan kira-kira nanti bulan Mei selesai, Juni uji coba, dan Juli bisa operasional. Oke, jadi semua sudah bisa dikatakan cukup aman begitu ya. Iya, Oke. Nah, untuk jumlah negara yang akan datang ini sudah confirm berapa nih yang akan ikut dalam Asian Games ini? Untuk Asian Games tahun depan, kami mengundang 45 NOC atau perwakilan negara. Dan ini kayaknya seperti kita pastikan kemarin kita baru ada CDM meeting. CDM itu adalah Chef de Mission. Semuanya mengirimkan ketua-ketua kontingennya di pertemuan kemarin CDM dilaksanakan di Hotel Mulia, sehingga perkiraan kami 45 negara akan hadir lengkap saat Asian Games, karena semua ketua kontingennya sudah hadir dan juga sudah mendapat penjelasan dari kami tentang rencana Asian Games tahun depan. Baik. Nah, kalau untuk kepanitiaan, artinya volunteer, ini saya sempat juga mendapatkan broadcast begitu, mencari untuk volunteer di Inasgok gitu. Informasinya benar atau hoax nih Pak? Nih jangan-jangan mungkin bisa dijelaskan juga, dan siapa saja sih yang bisa misalnya mendaftar untuk volunteer? Adakah syarat-syarat ketentuannya begitu? Ya, memang benar bahwa di dalam pelaksanaan Asian Games kita membutuhkan tenaga volunteer. Tenaga volunteer ini kita gunakan satu untuk personal assistance, kemudian liaison officers, dan juga tugas-tugas lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan. Kita membutuhkan di saat Asian Games nanti kurang lebih 20.000 volunteer. Tapi mungkin sebagai gambaran, saat ini kita belum buka yang untuk Asian Games, tetapi kita akan ada uji coba nanti bulan Februari yang disebut open tournament atau invitation tournament atau test event buat kita. Kita juga merekrut volunteer. Kita buka pada tanggal 23 September pendaftaran. Saya lihat antusias masyarakat besar sekali. Ada 21.000 orang mendaftar. Kemudian sekarang kita adakan seleksi. Terakhir kita mendapatkan 1.700, padahal kita butuh 2.000. Jadi masih kurang. Namun demikian dengan 1.700 kita anggap bisa cukup, karena ada beberapa yang bisa kita ambil dari institusi-institusi yang terkait. Dari mana saja ini berasal? Apakah juga mahasiswa gitu, anak sekolah atau masyarakat umum? Kebanyakan sebagian besar adalah mahasiswa. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga merekrut masyarakat umum. Baik. Yang ada ini. Ya, baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan di Kelas Balik 2017 mengenai persiapan Asian Games 2018 usai pariwara. Tetaplah bersama kami. Suara.